Judi bukan masalah, minuman juga bukan masalah, pelacur juga bukan masalah. Yang jadi masalah itu adalah lu yang gak pernah ngerti batas. Lu main slot bukan buat senang, tapi buat kaya. Lu minum bukan buat relax, tapi buat kabur dari masalah-masalah hidup lu sendiri. Dan pas lu kalah, lu nyalahin setan dan nyalahin bandar. Padahal yang ngajak lu duduk di meja dosa adalah otak lu sendiri. Padahal solusinya gampang kok, lu berhenti main dan selesai, ya nggak? Negara terlalu sibuk banget untuk ngejar yang namanya simbol dosa dan kehancuran bangsa. Tenang bos, bangsa ini udah hancur duluan karena korupsi berjamaah yang mereka lakukan. Sehingga dana pendidikan yang harusnya buat kita jadi pintar, mereka pakai untuk menikmati bookingan selangkangan dengan harga selangit dan buat beli tas mewah istri mereka serta pelacur pribadi mereka di apartemen mewah ibu kota. Judol diburu, akun slot di take down, live game diblokir, minuman dirazia, sweeping hotel murahan, katanya sih demi akhlak bangsa. Tapi satu hal yang gak pernah dibahas, kenapa rakyat menjadikan ini sebagai sebuah solusi? Coba pikir deh, jika kita asumsikan ini sebagai sebuah barang dagangan, kalau gak ada pembeli, dagangannya pasti bangkrut. Tapi ini kenyataannya, laku keras bos, slot penuh. Tempat dugem kelas atas sampai kelas bawah rame, bookingan room micet juga over. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh pelarian. Mereka bosan dengan standarisasi ganda hukum dan akhlak manusia negeri ini. Dan sebagian dari mereka, mungkin ini menjadi solusi karena hidupnya udah mentok. Mereka nggak lagi cari hiburan, mereka cari harapan. Emang apa bedanya antara janji Max Win dan janji sensasional sebuah situs slot dengan janji para pejabat pada masa kampanye? Sama aja kan? Bedanya hanya covernya aja. Dan itulah masalah paling busuk pada bangsa ini. Bukan karena ada yang jual dosa, tetapi karena terlalu banyak orang yang nyari solusi dari sebuah dosa itu sendiri. Bahkan dosa ternyata bisa memberikan harapan yang lebih banyak daripada surga. Jadi, yang lu harus tanya bukan kenapa ini haram, tapi kenapa rakyat sampai rela beli atau melakukannya. Kenapa ada yang taruhan gaji demi jackpot? Kenapa ada yang rela jadi langganan prostitusi tapi ogah untuk bayar biaya konseling? Kenapa minuman keras jadi hiburan termurah untuk orang yang udah nggak tahu cara tertawa? Kenapa negara ini sibuk ngatur moral tapi nggak pernah ngurus logika? Sibuk melarang simbol tapi lupa ngajarin mikir. Lu dilarang main slot tapi nggak diajarin cara ngelola resiko dan keuangan. Lu dilarang minum tapi nggak dikasih tahu cara untuk mengatur stres. Lu dilarang jajan, tapi nggak pernah diberikan kehangatan, perhatian, dan kejelasan hidup. Sementara di barat, mereka minum tiap hari, legal. Cina punya kota judi, resmi. Belanda legalin prostitusi. Tapi apakah mereka rusak? Enggak. Karena mereka nggak ngatur moral rakyatnya, tapi kasih alat untuk berpikir. Kita, lu minum sedikit dibilang preman, lu bertato, lu masuk neraka. Main slot sekali, dicap setan. Padahal yang lebih setan itu, orang yang korupsi sambil bilang demi rakyat. Yang lebih najis itu, mereka yang hidup dari pajak lu, lalu sibuk nyawer di TikTok, lalu bungkus dan bawa pulang. Uniknya, tapi nyalahin lu karena hiburan dari uang hasil kerja keras lu sendiri. Maaf bos, kami cari uang dari keringat kami sendiri, bukan dana pajak. Yang salah itu bukan slotnya, bukan botolnya, bukan tubuhnya, tapi kepala lu. Yang main pakai nafsu, bukan logika. Dan negara yang bangga memberantas penjual dosa, tapi nggak pernah peduli kenapa rakyatnya sampai beli. Karena selama rakyat nggak punya pilihan, selama rakyat terus dicekoki moral tanpa mikir, yang lu bangun bukanlah bangsa, tapi ladang kemunafikan.